Baik, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi panel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Perkenalkan saya Vina Nur Indasari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi panel kali ini. Saya merasa sangat terhormat dapat mendampingi para narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini yang akan berbagi wawasan, pengalaman, dan pandangan terkait topik yang akan disampaikan pada siang hari ini. Semoga diskusi ini memberi wawasan baru bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi panel ini akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit ya, insya Allah, dan terbagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama pemaparan dari masing-masing narasumber, kemudian sesi yang kedua sesi tanya jawab dari para peserta diskusi panel hari ini. Baik Bapak Ibu, telah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Ada Bapak Dr. Yayan Sudrajat, Magister Pendidikan, beliau dosen dan peneliti bidang pengembangan dan pembelajaran Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Dan pemateri kedua ada Ibu Dr. Tri Astuti, dosen pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Baik, sebelum masuk pada pemaparan pemateri pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama, yaitu ada Bapak Dr. Yayan Sudrajat, Magister Pendidikan. Beliau, seperti yang sudah kita ketahui, beliau seorang dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Kemudian beliau juga mengajar di program studi DKV dan program studi manajemen dan program studi arsitektur di Universitas Multimedia Nusantara Banten. Beliau juga seorang reviewer jurnal di Jurnal Teknologi Pendidikan terakreditasi Sinta 2. Beliau juga seorang reviewer di International Journal of Education, Information Technology and Others di IJAID terakreditasi Sinta 6. Beliau juga seorang tim pengembang kurikulum AKAS S3 Teknologi Pendidikan UNJ, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu terkait pengalaman kerja beliau, dan beliau juga telah menerbitkan sekitar 40 publikasi artikel ilmiah sejak tahun ini, yang terhitung dari tahun 2019 hingga sekarang, sekitar 40 lebih publikasi artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai pada sesi pemaparan. Untuk pemateri pertama kepada Bapak Dr. Yayan Sudrajat, Magister Pendidikan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya tentang pendekatan forensik pendidikan dalam dokumen kurikulum merdeka dan praktik di kelas. Waktu yang tersedia sekitar 15 menit Bapak, kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Ibu Vina selaku pembawa acara atau pewara. Terima kasih Pak Haji Ahmad Saifuddin, PD, selaku Kepala LRPM yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya, Bu Hilda selaku perwakilan juga dari Kepala Pusat Penelitian, Ibu Mary selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Tri Astuti, teman sejawat saya, Ibu, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya ingin mempresentasikan uh, hasil dari penelitian sederhana saya, Bapak dan Ibu. Semoga dapat diterima. Sebentar, oh salah ini. Ini apa ya? Oh, bukan. Sebentar Bapak Ibu, salah klik ya. Apa ini?
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Pasti belum. Masih hitam, Pak. Ya, Masih. mulai berbagi layar. Sudah Bapak Ibu ya, ini judulnya Bapak Ibu ya, pendekatan forensik pendidikan dalam dokumen kurikulum merdeka dan praktik di kelas Bapak Ibu. Jadi berangkat dari kebijakan yang telah dicanangkan oleh Menteri Nadiem pada waktu itu, Mas Nadiem, eh, dan ada kendala atau ada sesuatu yang harus kita telusuri di sana, Bapak dan Ibu, eh, tentang dokumen kurikulum merdeka dan apakah dokumen kurikulum merdeka itu benar-benar dipraktikkan oleh guru di kelas. Nah, ini menjadi sebuah ketertarikan buat saya untuk melakukan sebuah penelitian. Daftar isinya adalah abstrak, latar belakang masalah, tujuan penelitian, tujuan dan state of the art, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kemudian simpulan. Abstrak di sini, Bapak dan Ibu, saya akan mengangkat kata kuncinya, yaitu Merdeka Kurikulum, dokumen kurikulum forensik dalam pendidikan. Tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan atau ketidaksesuaian antara perencanaan dokumen yang telah dibuat oleh guru dengan praktik di kelas, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian latar belakang masalah Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa ilmu forensik biasanya orang mengetahui itu adalah sebuah kasus hukum, tetapi bagaimana dengan edukasi yang dalam pendidikan forensiknya. Nah, di dalam identifikasi dan menganalisis kesenjangan ini, kami mencoba untuk melihat dan menganalisis praktik pembelajaran di kelas dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh guru, Bapak dan Ibu. Ini latar belakang masalahnya, Bapak dan Ibu. Ada perubahan dan dinamika dalam kurikulum merdeka, ada tantangan dalam implementasi kurikulum di sekolah, ada pentingnya konsistensi antara dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran. Kemudian saya melihat ada gap penelitian di sana, yaitu guru tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan isi kurikulum. Ada perbedaan signifikan antara rencana pembelajaran dan kenyataan di kelas. Kemudian seurgensi apa sih penelitian yang dilakukan? Kenapa masalah ini perlu segera direspon? Apa dampaknya jika tidak dianalisis atau tidak diaudit? Nah, di sini ada batasan penelitian Bapak Ibu, implementasi merdeka, kurikulum merdeka di satuan pendidikan SMA, pendekatan forensik dalam pendidikan yang diadaptasi pada dokumen kurikulum merdeka di kelas, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, modul ajar dengan praktik pembelajaran aktual di kelas. Kemudian ini adalah tujuan penelitian kami, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan modul ajar dengan praktik pembelajaran aktual di kelas. Tinjauan pustaka, kenapa saya akhirnya bisa untuk mencoba untuk mengambil forensik dalam pendidikannya, karena saya kaitkan dengan kurikulum. Saya ambil dulu dengan teori-teori kurikulum merdeka, kurikulum audit, dan kenapa kurikulum itu muncul, apa dasar dari kurikulum muncul. Kurikulum muncul itu dari tahun 2000, SKB-SKP-nya itu yang terbaru, ya Bapak Ibu, SKB-SKAP nomor 32 garis miring H garis miring KR garis miring 2024. Dalam kurikulum merdeka ada yang namanya modul ajar. Komponen modul ajar Bapak Ibu ada 3 intinya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan rencana penilaian. Ini adalah hakikat kurikulum merdeka dari Sumarmi. Kemudian tinjauan pustaka dari forensiknya, saya mengangkat hakikat forensik, kemudian hakikat forensik dalam pendidikan, hakikat forensik dalam pendidikan dari beberapa pakar atau ahli yang telah mencanangkan teori tersebut, Bapak dan Ibu.
Kemudian saya coba untuk menjabarkan pendekatan investigatif bahwa di dalam pendidikan juga ternyata ada pendekatan investigatifnya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip forensik seperti analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara, kemudian berbasis bukti, kemudian tujuan transformasi, yaitu bagaimana forensik digunakan untuk memperbaiki sebuah kurikulum. Ini adalah state of the art dari penelitian saya. Ada beberapa penelitian yang saya angkat, kemudian simpulannya, dimensi untuk bulan dari tahun 2023, dimensi dia menceritakan tentang dimensi penelitian tentang persepsi guru terhadap perubahan kurikulum. Kemudian kebaruan penelitian saya dibandingkan punya Ibu Wulandari, ini menggunakan analisis dokumen kurikulum merdekanya. Kemudian Rahmawati, simpulan penelitian adalah beliau mengangkat dimensi penelitian dengan kesiapan guru terhadap kurikulum merdeka, namun hanya mengukur persepsi, tidak masuk ke ruang kelas. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah mengobservasi langsung implementasi di kelas dan mengaitkannya dengan SK BSKP nomor 032 tahun 2024. Kemudian ada Gel dan Mola. Dimensi penelitiannya adalah tentang forensik, polisi, sosiologi, namun tidak secara spesifik mengkaitkan dengan forensik dalam pendidikan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah mengadopsi pendekatan forensik dalam pendidikan, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, perbandingan secara menyeluruhnya dari penelitian saya dengan penelitian yang lain adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan forensik dalam pendidikan tergolong masih jarang digunakan dalam menganalisis data cara mengimplementasi kurikulum merdeka melalui tracing, mapping, causal inquiry atas penjelasan dokumen kurikulum dan praktik di kelas. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan gabungan analisis dokumen, observasi praktik pembelajaran, wawancara mendalam dalam satu desain penelitian untuk mengungkap hubungan antara komponen kurikulum secara komprehensif serta menempatkan sekolah sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek pelaksana. Hipotesis sementara yang saya dapatkan adalah terdapat ketidaksesuaian antara dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu sementara adalah tidak merata dalam hal pemahaman kurikulum merdeka dan kurangnya identifikasi berbasis data dalam implementasi pembelajaran. Metodologi yang kami gunakan adalah metodologi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah 3 sekolah di wilayah Depok, Jawa Barat yang dipilih secara prosponsif berdasarkan keragaman akreditasi. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah analisis dokumen, observasi kelas, wawancara mendalam. Kemudian teknik analisis data ini mulai masuk ke dalam forensiknya, yaitu tracing, mapping anomali, causal inquiry. Kemudian hasil dan pembahasan penelitian mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan modul belajar dengan praktik pembelajaran aktual di kelas melalui pendekatan studi kualitatif. Data dikumpulkan dari 3 satuan pendidikan SMA di Depok, Jawa Barat. Didapat satu ketidaksesuaian antara dokumen dan praktik. Hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan wakil kurikulum di 3 sekolah, observasi kelas, pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Kemudian ini adalah hasil dari ketidaksesuaian antara dokumen dan praktik. Modul ajar yang digunakan guru dikembangkan sendiri maupun dimodifikasi dari platform kurikulum merdeka mengajar, melainkan hanya salinan dokumen master. Proyek P5 yang hanya dilakukan secara seremonial tanpa integrasi nilai dan refleksi. Ini adalah hasil analisis modul ajar guru di 3 sekolah, Bapak dan Ibu. Saya membuat ada dimensi yang kami coba untuk ditentukan adalah tujuan pembelajarannya, aktivitas pembelajaran, diferensiasi, profil pelajar Pancasila, strategi asesmen formatif, dan kegiatan refleksi akhir. Dimensi-dimensi ini kita coba untuk masukkan ke dalam 3 sekolah tadi, sehingga masing-masing sekolah ini memiliki temuan-temuan tersendiri. Untuk tujuan pembelajaran di sekolah A, ada ketidaksesuaian dalam menyampaikan tujuan kepada pembelajar, kemudian aktivitas pembelajarannya, aktivitas tidak sesuai atau tidak dilaksanakan secara sebagaimana yang dirancang, artinya ketika mereka merancang sebuah dokumen modul ajar, kita observasi di kelas itu tidak sesuai, karena ada beberapa macam yang
alasan mereka sehingga berubahnya antara modul ajar yang sudah dibuat dengan kondisi di kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk diferensiasi tidak kurang sesuai ya dalam pendekatan individualisasi karena memang banyak yang kurang paham tentang diferensiasi. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Unsur karakter tidak direlasikan dalam pembelajaran. Jadi kebanyakan dalam profil pelajar Pancasila atau P5 atau P7 yang baru ini Bapak dan Ibu itu hanya menitik beratkan kepada panen raya. Setelah itu tidak ada refleksi apa sih sebetulnya tanggung jawab dari kegiatan profil pelajar P5. Tidak ada lagi refleksi, tidak ada lagi reaksi dari guru-guru untuk menekankan sebenarnya sekolah atau kelas A itu punya rasa tanggung jawabnya seperti apa, jujurnya seperti apa, tidak. Jadi kebanyakan di sekolah itu hanya menilai produk. Nah, di profil pelajar Pancasila sebetulnya tidak menilai produk, tetapi menilai karakter yang dapat ditanamkan di dalam sebuah kelompok. Ini wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan wakil guru di 3 sekolah. Sekolah A, kami wawancara guru bahasa Indonesia, wakil kurikulum, dan kepala sekolah. Sekolah B, guru matematika, wakil kurikulum, dan kepala sekolah. Sekolah C, guru IPA, wakil kurikulum, kepala sekolah. Kemudian ini adalah hasil dari wawancara yang tadi kami lakukan. Sekolah A, sekolah B, sekolah C, responden guru bahasa Indonesia dengan pertanyaan kunci, kemudian ada ringkasan jawaban dan temuan yang kami temukan. Untuk guru bahasa Indonesia tidak sesuai dalam pencapaian tujuan kepada pembelajar. Kemudian wakil kurikulumnya juga tidak sesuai dengan penyampaian tujuan kepada pembelajaran. Pas sekolah juga wawancaranya seperti itu. Kesiapan SDM menjadi kendala utama. Dari kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, terlihat bahwa ada dari guru di 3 sekolah itu menyatakan memang untuk tujuan pembelajaran mereka tidak terlalu sampaikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian perencanaan yang telah dibuat juga tidak bisa untuk membagi waktu, terutama ketika ada siswa yang perlu diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian ada juga untuk asesmen formatif dijalankan belum maksimal. Jadi mungkin ada kekurangan dalam hal pelatihan untuk pembuatan asesmen formatif atau dalam hal asesmen sumatif. Kemudian di sini ada hasil yang ketiga adalah observasi pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Ini ada hasil observasinya. Kami membuat dimensinya, kemudian aktivitas pembelajarannya, pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, asesmen formatif, refleksi pembelajarannya. Kemudian kami simpulkan hasil penelitian ini berupa hasil penelitian ini didapatkan berupa ketidaksesuaian antara dokumen modul ajar RPP dengan pembelajaran di kelas pada kurikulum merdeka. Didapatkan hasil temuan berupa alat-alat forensik seperti analisis dokumen, observasi kelas, dan wawancara mendalam, mampu mengungkap kondisi sebenarnya, termasuk kurangnya pemahaman guru terhadap esensi kurikulum merdeka, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, serta keterbatasan dalam supervisi akademik yang berorientasi mutu. Hal ini membuktikan bahwa dokumen kurikulum telah dibuat dan direncanakan dalam bentuk modul ajar, namun implementasi dalam kelas belum seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan pembelajarannya ada, cuma belum sesuai dengan yang dipraktikkan dalam kelas. Langkah pembelajarannya ada, di langkah pembelajaran ada metode, ada model, ada pendekatan, ada strategi pembelajaran. Namun ketika pembelajaran di kelas, hanya beberapa yang ada ditulis itu yang digunakan. Kemudian pembelajaran diferensialnya juga ada, cuma hanya beberapa yang digunakan. Karena masih banyak guru yang belum memahami arti sesungguhnya dari diferensiasi. Kemudian asesmen formatif maupun sumatif itu juga harus dipikirkan oleh manajemen sekolah atau yayasan atau atasannya lagi mungkin. Itu juga harus ada pelatihan secara khusus bagaimana formatif, bagaimana sumatif. Kemudian project profil atau P5, P7 tadi sudah kami sampaikan. Kemudian penelitian ini mengadaptasi pendekatan forensik dalam pendidikan sehingga mendapatkan ketidaksesuaian dengan identifikasi secara sistematis dan berbasis bukti. Oleh karena itu, forensik dalam pendidikan ini dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan strategis dalam audit kurikulum sekolah.
penerapannya memungkinkan sekolah dan mangku kepentingan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Ini referensi saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yayan Sudrajat atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Astuti. Sebelum beliau menyampaikan pemaparannya, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata beliau begitu. Ibu Dr. Tri Astuti lulus strata 1 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Kemudian beliau melanjutkan strata 2 di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indra Prasta PGRI, lulus pada tahun 2013, dan beliau lulus pada tahun 2024 di program S3 Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta. Dan pada tahun 2024 pula beliau sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indra Prasta PGRI. Ada beberapa artikel dan buku yang telah ditulis beliau dan sudah diterbitkan pula. 3 di antaranya, Bapak Ibu ya, yang pertama ada Cultural Ideology in Translating Salatiga Legend Stories and Their Implication in Teaching Translation Jurnal Unihas, Universitas Hazairin, terbit pada tahun 2019. Kemudian yang kedua ada Ecological Literature in Aroma Karsa, novel by De Lestari, Eco-Critics, Analysis, Ethical Study Model di International Conference Literature pada tahun 2019. Dan yang ketiga ada The Paradigma Deconstruction of the Divine Moral Value in Novel Rahwana Putih, International Journal of Advanced Science and Technology, telah terbit pada tahun 2020 kemarin. Nah, itu 3 di antara beberapa artikel dan buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Dr. Tri Astuti untuk menyampaikan pemaparannya terkait dekonstruksi nilai moral kemanusiaan novel Rahwana Putih karya Sri Teddy Rusdi dan implikasinya dalam pembelajaran sastra. Waktu yang tersedia sekitar 15 menit, kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bu Vina Nur Indasari sebagai moderator, dan selamat siang kepada Bapak Ahmad Saifuddin, Bapak Ibu Hilda, Bapak Asbula dan Bu Mary, serta Bapak Ibu semua, termasuk Bapak Yayan sebagai teman sejawat saya, sama-sama dari UNJ, masuknya sama tapi keluarnya beda. Ya Pak ya. Oke, selamat siang. Izin saya share screen.